Hehe, kembali lagi di Project Nusantara Official Social Media. Hari ini kita akan melakukan diskusi-diskusi ringan saja dengan juri-juri dari kompetisi yang akan kita adakan nih di bulan November tanggal 12, yaitu tentang final render. Jadi hari ini kita akan berbicara dengan Pak Kentas, kemudian Pak Yoga Binhar, dan juga nanti ada Pak Bundan. Tapi Pak Bundan mungkin agak telat sedikit. Baik, eh, untuk hari ini mungkin diperkenalkan dulu ya, saya perkenalkan dulu, yaitu ada Pak Yoga Binhar yang mungkin semuanya pada sudah tahu ya Pak Yoga Binhar itu. Karena suhu kita semuanya, dan Pak Kentas itu juga suhu kita semuanya, yang ahli sekali di bidang video. Kemudian kalau nanti ada yang pengen tahu, pengen kenal lebih lanjut dengan Pak Yoga dan juga Pak Kentas, bisa cek link di bawah untuk lihat podcast dengan mereka, yang pastinya sangat menginspirasi. Baik, untuk sekarang kita kenalan dulu. Halo Pak Yoga. Halo juga semuanya. Apa kabar Pak Yoga? Alhamdulillah baik kabarnya. Baik, hari ini kesibukannya apa aja Pak Yoga? Kesibukannya ini full kuliah ini hari ini baru balik banget ini. Wah, mohon maaf nih untuk ganggu waktunya. Enggak apa-apa. Baik, dan Pak Kentas, apa kabar hari ini? Ya, terima kasih. Baik, alhamdulillah Baik, dalam kondisi yang baik semua. Baik, mohon maaf juga waktunya Pak. Mungkin Pak Kentas ini sudah jam 9 lebih ya untuk sekarang. Karena Pak Kentas itu dari Kalimantan. Kalimantan Kalau kita pakai WIB juga. Oh, pakai WIB juga. Oh, baik. Mungkin yang agak yang WIB itu Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur, baik. Kalau Pak Hans itu mungkin sudah Wita ya. Kalau Pak Hans, kita juga akan nanti ngobrol-ngobrol dengan Pak Hans juga. Pak Hans, apa ada sekarang? Pak Hans ada nggak ya? Oh, sudah live mungkin ya. Mungkin sinyalnya, seharusnya masih ada sih Pak Hans. Baik. Untuk kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sederhana saja, kita kayak di warung kopi gitu, tentang ngobrolin gimana sih Project Nusantara untuk pembuatan kompetisi ini yang akan kita adakan di bulan November. Jadi kompetisi ini yang akan mengadakan adalah Project Nusantara, yang kami mungkin kalian jika belum tahu apa sih Project Nusantara, bisa cek link di bawah untuk melihat podcast-podcast yang kita sudah adakan setiap 1 minggu 2 kali, yaitu hari Rabu dan hari Jumat. Di situ nanti ada Pak Kentas, kemudian Pak Dodi Setiawan, kemudian ada juga Pak Andi Rahman yang telah kita undang, dan tidak lupa dengan Pak Yoga Binhar dari Yoga for Arts. Jadi Pak Yoga for Arts juga telah kami undang. Jadi bagi yang belum tahu apa sih Project Nusantara, bisa melihat bentuknya. Oke. Mungkin saya matikan dulu. Sorry Pak Rio. Om Rio baru datang. Pak Rio itu juga salah satu legenda di rendering di Indonesia. Hah? Oh, entos. Baik, saya matikan dulu. Mohon maaf Pak Rio. Kemudian untuk inspirasi dari kompetisi ini sebenarnya saya tuh sore-sore lagi ngelamun gitu, untuk gimana sih untuk supaya kita semangat lagi untuk belajar, kemudian komunitasnya juga terbentuk lagi. Saya kepikiran untuk buat sesuatu yang saat ini kita sedang usahakan, yaitu kompetisi rendering ini. Jadi inspirasinya itu datang dari serial Netflix. Mungkin ada yang tahu juga di Netflix itu ada acara yaitu namanya Final Table, dan juga inspirasinya itu dari Warner Basic di Netflix. Kemudian gimana sih kalau Netflix ini nanti kita akan buat untuk kawan-kawan semuanya di rendering. Jadi rendering ini nanti kita akan adu, dan yang dicari di sini bukan hadiahnya, walaupun hadiahnya cukup besar, tapi rasa komunitas itu yang akan terbentuk. Kemudian nanti kita akan lihat reality show-nya yang akan terbentuk. Begitu.
mungkin Pak Yoga dan Pak Kentas lebih ahli di sini. Jadi Pak Yoga, gimana untuk persiapannya jadi juri di kompetisi Final Render? Siap. Ya, terima kasih atas kepercayaannya dari Pak Ehud ini. Jadi ya, saya juga dipercayakan untuk jadi salah satu juri di sini ya. Dari totalnya berapa juri, Pak? Totalnya mungkin nanti ada sekitaran 10 juri karena kita akan 10 episode atau lebih. Oh iya. Mm-mm. Jadi bisa diartikan juri terbanyak ini. Pertama di Indonesia juri terbanyak ini. Biasanya maksimal 4. Kalau Oh, di gitu. Lumion Challenge 1, 2, dan 3 itu maksimal 4. Nah ini baru ketemu nih yang 10 nih. Kayaknya Baik. seru juga nih. Apalagi saya dijadikan untuk juri pertama, ngebabat pertama ya. Ya, nanti tugasnya Pak Yoga itu paling berat karena menyingkirkan hampir 100 orang. Karena target peserta kita adalah 200 orang dan di battle pertama itu akan kita singkirkan 50%. Jadi itu benar-benar battle 1 lawan 1 ya dari nanya. Kemudian mungkin nanti akan 12 juri, Pak. Jadi yang saya umumkan sekarang masih 6 juri. Kemudian nanti ada juri tamu dari beberapa perusahaan, mungkin direktur utama perusahaannya dan juga beberapa rektor yang ada di Indonesia. Jadi saya sudah hubungi beberapa rektor yang ada di Indonesia dan mereka bersedia untuk jadi juri tamu di Project Nusantara. Kemudian Pak Kentas nanti lebih ke animasi nih untuk jurinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semua. Salam kenal juga untuk Om Yoga, senior saya ini. Luar biasa. Jadi beliau saya rasa di challenge sudah tidak asing lagi. Saya rasa dari beliau lah kita nanti akan mengembangkan di mana sebuah format yang dibikin oleh Mas Ehud dan Pronus secara khususnya itu bisa kita laksanakan dan membuat gebrakan baru, sebuah present yang fresh. Mungkin setelah beberapa lama dunia per-3D ini agak sedikit lesu dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi setidaknya saya rasa untuk kegiatan ini, kegiatan yang pertama yang saya lihat fresh sekali untuk dilaksanakan. Jadi menginspirasi, dan ini memang tujuannya untuk saling menguatkan satu sama lain dan mengenal dari sisi manapun. Jadi selain daripada itu, saya rasa prospek untuk sebuah gebrakan kegiatan ini ya lebih kepada dunia 3D itu sendiri dalam berjalannya di dunia industri. Jadi saya rasa nanti kontribusinya lebih banyak. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kentas. Jadi nanti kita akan lebih berkomunitas ya. Jadi di peserta awal itu memang kita targetkan 200 dan 200 itu mereka saling serang satu sama lain. Kemudian nanti yang kan kemarin ada 3 ya, ada Warrior, kemudian ada Epic, kemudian ada Legend. Ya. Jadi yang Warrior itu jika kurang tahu itu kami bagi antara Warrior, Epic dan juga Legend. Itu yang Warrior itu yang mereka masih memakai seri yang lama, jadi Nvidia-nya yang lama, kemudian RAM-nya di bawah 4 atau 8, tapi yang GTX 1080 sekitaran itu. Kemudian yang Epic itu mulai 2070 atau 3080 itu sudah mulai ke Epic, dan kami lihat juga untuk portofolio dan seberapa terkenal sih orang ini. Jadi mohon maaf kalau melihat statusnya satu persatu, sosial medianya, seberapa terkenalnya, followernya, kemudian di like-nya itu ada untuk sebuah karya yang dihasilkan, itu berapa banyak like sih yang ada. Jadi kalau mereka sangat terkenal dan mereka sudah memenangkan kompetisi sebelumnya, seperti
yang lainnya ya. Kemarin ada pemenang Fluid Ray juga, kita akan buat dia di legend karena dia sudah sangat terkenal di Indonesia. Mungkin legend-legend ini mungkin sudah tahu semua ya Pak Yoga dan Pak Kentas. Sudah. Iya. Rata-rata kita mengikuti pergerakan kegiatan-kegiatan itu, jadi pemantauan, jadi apa yang bisa menginspirasi. Jadi memang kita tahu, saya rasa masing-masing per personal merasa memang dirinya bagian. Jadi saya rasa mengetahui lah kalau untuk event-event besar masuk. Yang terdekat mungkin malah challenge Lumion ya, Om Yoga ya. Nanti akan Iya, dibikin iya. sama Om Yoga ini. Asia ya Pak ya? Asia. Wah, keren sekali. Kita masih berguru banget sih sama Om Yoga untuk pembuatan challenge dan lain-lain, sama Pak Andi Rahman juga yang kemarin sudah selesai untuk challenge-nya. Baru selesai ya. Kemarin Pak Andi Rahman baru selesai sama Kun. Penentuan juara ya 1 2 3. Oh gitu, baik. Dan nanti Pak Andi Rahman juga akan hadir di final, dan ke-12 juri ini nanti juga akan hadir di final. Jadi kita akan bareng-bareng di final untuk menyeleksi siapa sih yang terbaik dari 200 orang yang akan kita rekrut, yang akan mendaftar di final runner dari Project Nusantara. Kemudian untuk jurinya nanti ada Pak Yoga Pinhar yang juri pertama, kemudian Pak Bondan PH kalau di Facebook itu mungkin tak kenalnya Pak Bondan PH ya. PH Pak Yoga ya. kenal ya? Iya, kenal Bang. Baik. Pak Bondan itu dari Yogyakarta yang karya-karyanya juga sangat menginspirasi, dan beliau juga seorang dosen di beberapa universitas. Kalau Pak Kentas kenal Pak Bondan seperti apa? Atau belum pernah tahu? Kenal, tahu ya. Rata-rata kita ada di satu grup-grup. Iya. Kita mulai dari yang apa aja Mas ada sebenarnya di grup itu. Saya juga sama Om Yoga di masjid ada. Iya. Ada, cuman mungkin lebih bicara lebih spesifik atau intim kedekatan kita itu biasanya memang dari event, dari pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa mendekatkan kita. Memang ada beberapa yang istilahnya ya, kita fokus ke satu grup tertentu. Tapi setidaknya kalau untuk posisi kita atau melihat daripada dinamika dari perteridian di Indonesia, setidaknya pasti kita masing-masing ada di grup-grup tertentu itu, cuman biasanya silent aja kalau yang tidak terlalu memberikan kontribusi. Jadi setidaknya hanya ikut berperan serta aktif. Saya rasa kalau untuk bicara ke perkenalan juri masing-masing, nantinya lebih baik ke arah teknis, lebih enak bahasnya di situ, lebih ini ya. Kalau ini kan soal live agak sedikit ini formal kayaknya. Kalau di itu kan lebih kenceng lah di situ gitu. Jadi baik. Ya seperti itulah kira-kira Mas. Baik. Ya nanti juga kita akan ada Pak Iwan Ranai yang hari Jumat lalu sepertinya atau Sabtu ya, hari Sabtu lalu kita podcast dengan Pak Iwan Ranai yang karyanya sungguh luar biasa, di luar nalar. Dan juga ada Pak Kim Rahman Hakim dari Kim Arsitek yang juga sudah terkenal juga. Jadi seperti itu. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Yoga sih, yang sudah banyak banget untuk pembuatan challenge dari Lumion pertama. Dan Pak Yoga ini teman-teman, jika yang belum tahu, Pak Yoga itu adalah pemilik dari Lumion Master dan Lumion Indonesia, Community, dan lain-lain. Dan Pak Kentas ini juga salah satu admin di moderator di SketchUp Nusantara ya Pak Kentas. Iya, SketchUp Nusantara. Dan grup terbesar kita
yang kita ikuti semuanya, yaitu Sekejap Nusantara. Dan beliau Pak Yoga mungkin juga dulunya di sana juga ya Pak Yoga. Iya. Baik, Pak Yoga, yang ingin saya tanyakan nih Pak, kenapa sih Pak kita penting banget untuk berkompetisi itu? Nah, ini kalau untuk kompetisi sendiri kita kan ada visi dan misi ya. Jadi biasanya kalau kita ini visinya ini memang menciptakan regenerasi. Jadi sudah kita ada yang legend di 3D-nya, kita merasa harus menimbulkan bibit-bibit baru, bibit unggul yang baru seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, timbulnya daya juang ya, daya juang untuk yang para newbie. Tentunya yang baru-baru belajar render, jangan sampai nyerah tuh dengan yang udah pro. Jangan sampai gitu. Belajar dari nol aja. Dan saya pun seperti itu ya. Jadi memang dari nol, banget dari nol. Ikut dulu namanya ada Kampung 3D di FB. Itu selalu hampir tiap hari upload itu. Untuk dicaci maki tujuannya. Oh ini kurang apa, seperti itu. Sehingga sudah tahapan kita naik sedikit demi sedikit, kita bisa membaca pasar seperti apa. Nah itu untuk ketertarikan orang terhadap karya kita juga jadi lebih. Karena sudah ditubi-tubi lah, udah diacak-acak. Seperti itu harapannya, menimbulkan bibit-bibit baru lah. Baik, ya itu memang salah satu visi misi kita untuk menimbulkan bibit baru. Oleh karena itu kami berikan tuh legend tuh, yang legend nanti pastinya kemungkinan besar mereka akan memimpin tim yang isinya 5 orang, dan itu setiap hari mereka bisa bertemu satu sama lain melalui Zoom atau melalui apa. Kalau mereka ingin menggunakan Zoom, bisa kontak saya, kemudian saya akan buatkan room Zoom-nya satu persatu. Jadi mereka bisa tuh, kan mereka nggak mau kalah juga kan sama tim lain, jadi mereka belajar dengan legend ini. Walaupun yang nyubi silakan belajar aja. Itu ada Pak Mahdi AR, kemudian ada Pak Rio, kemudian di sini sudah hadir juga beberapa legend, Pak Wendy Ardianto. Satu sampai nggak berani ngupload di Sekejap Nusantara, takut sama Om Wendy tuh. Om Wendy emang karyanya wah keren. Om Wendy bisa nyalakan kamera? Ada nggak Om Wendy nih? Ada Om Rio juga. Om Rio. Baik, kalau dari Pak Kentas, gimana sih Pak? Kenapa penting banget untuk berkompetisi di satu sama lain? Ada tambahan? Ya, saya rasa di depan sudah dijelaskan oleh Pak Yoga. Saya lebih mencermati di mana penyelenggaraan sebuah kompetisi ini ya, selain memberikan impact, juga apa yang akan dipikirkan oleh mereka untuk mempersiapkan diri dalam sebuah kompetisi. Tentu ini penting bagi kita untuk lebih menjelaskan ke sana. Ya saya rasa di awal-awal sekali ada announcement, pengumuman dari challenge ini, saya rasa waduh ini udah bawa belur duluan sebelum ikut. Jadi ada tahapan-tahapan tersebut yang banyak tidak dimengerti. Biasanya memang individualisme dalam kompetisi kan. Apakah seperti itu? Jadi nanti penjelasannya lebih ke teknis per tahapnya ya. Biar lebih menarik saya rasa. Jadi kalau visi misinya tetap sama, regenerasi, terus mendekatkan diri, saling saling menguatkan saya rasa. Karena terpaan dari kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan bagi pekerja di industri per-3D-an ini juga dinamikanya sangat-sangat luas itu. Jadi harapan saya lebih ke ya kita sama, nggak ada kata istilahnya segan dengan yang lain, lebih bahasanya. Kalau kita yang nggak kenal itu kadang taunya bertanya dengan komposisi bahasa yang kurang pas, terkadang begitu. Jadi dari event-event seperti inilah jadi kita diberikan kesempatan, oh ya jadi saya para
istilahnya apa pelaku seni di sini, jadi untuk bisa lebih menempatkan diri di mana perterdirian itu sebenarnya dunia seperti apa gitu. Jadi kedekatan itu yang kita bangun. Pasti namanya challenge atau kompetisi memberikan hal yang sangat mendebar-debarkan bagi mereka yang mengikutinya. Jadi tertantang karena memang challenge tersebut. Jadi harus lebih ke penjelasan di mana kedekatan kita tuh sama, saya rasa. Jadi seolah kita teamwork. Jadi rasa saya tidak yang terlalu yang bagaimana. Soal karya, soal ini boleh lebih ke mentor ya, karena belajar itu dari sekian banyak juga ada beberapa yang di SketchUp Nusantara juga itu untuk yang newbie, wah itu dengan berbagai bahasa yang sangat variasi ya, bahkan dinamisnya luar biasa soal pemikiran. Belajar mulai dari yang nol sampai dengan menengah katakanlah, ini susah sekali untuk bisa memberikan pengertian bagi mereka. Sedangkan kita juga punya waktu terbatas ya kadang. Tapi kalau udah masuk ke ini kan waktunya 24 jam aja mereka kan. Jam 3 kan masih WA. Jadi membangun di sisi ini yang lebih oh ya kemarin ikut challenge bareng-bareng, jadi kedekatannya lebih ini secara spirit dan soul-nya ya. Mungkin itu aja lah yang menurut saya penambahannya dari kegiatan ini, saya rasa. Baik. Kalau dari Pak Kentas sendiri, penting banget nggak sih punya mentor untuk di dunia 3D ini, di dunia arsitektur? Baik, itu sangat penting. Jadi ada tutornya, maksudnya ada modul, ada gurunya ya, terus ada jam diskusi seperti umumnya perkuliahan atau suasana belajar dalam kelas atau bagaimana, itu kurikulumnya tetap akan bicara ke sana. Makanya kita mungkin bisa impor ke situ dari skematik kurikulum yang ada itu dijadikan standar. Cuman mungkin improvisasi di lapangannya kan berbeda ya. Ada yang bicara kalau di dunia pendidikan kan formal, kita bicara non formalnya. Jadi setidaknya buku, guru, diskusi dan tugas masing-masing, juga terakhir ujian ya. Tentunya ujian langsung aja ke pekerjaan mungkin. Kalau dulu saya mengalami langsung ketemu dengan masalah, dan baru kita balik lagi ke teknisnya, gimana kita untuk menguasai tersebut. Itu karena terbatasnya. Kalau sekarang kan sudah banyak referensi bahkan yang video berbentuknya online dan sebagainya, bahkan mereka yang ingin bagi free. Cuman bicaranya kan bahasa terkadang itu yang menjadi penghalang aja sih, sedikit penghalang. Jadi penting menurut saya. Baik. Mungkin kita juga belajar banyak video tadi dari Pak Kentas sudah men-spill, yaitu dari Yoga Binhar nih. Yoga for Arts itu sangat terkenal di Indonesia untuk para newbie yang baru belajar. Kalau Pak Yoga sendiri untuk dulu, apakah pernah sih Pak mempunyai mentor begitu, atau ketemu nih di Facebook atau di SketchUp Nusantara akhirnya jadi tim nih di dunia nyata? Itu gimana Pak? Nah, kalau saya dulu belum nemu ya, malah belum ketemu mentor, malah dulu masih benar-benar newbie. Jadi dari masukan rekan-rekan itulah yang kita tampung. Jadi termasuk juga rajin ikutan lomba. Tujuan lomba itu ikutan itu bukan mencari juara, yang terpenting itu cari mental kita dulu, mental baja. Karena kalau di dunia kerja itu harus lebih kuat lagi, itu cerewetnya klien itu yang harus kita taklukkan gitu. Jadi bukan sekedar bagus, tapi benar-benar bikin si klien puas. Nah, itu lebih nantang lagi sebenarnya daripada sebuah challenge. Nah, seperti itu.
Dan juga kaitannya dengan yang kita adakan sekarang di Project Nusantara ini, itu dalam kurun waktu 3 jam. Itu sih salut sih. Jadi ini render pertama di Indonesia mungkin yang challenge pertama yang durasinya sangat singkat. Menurut saya. Biasanya itu kan 1 bulan dan ada yang sampai 2 bulan biasanya untuk sebuah image gitu. Dan yang kita buat kali ini kan unik ya. Jadi bukan cuman sekali berjuang gitu, tapi berjuangnya bisa dikatakan setiap minggu gitu. Jadi pakem di awal itu harus kita mental baja dulu. Kalau kalah itu biasa, tapi kita harus mencermati kalaupun kalah kita tetap bisa ngikut tuh. Seperti apa gitu. Oh, seperti ini. Jadi mentalnya yang kita pupuk gitu. Kalau masalah juara, kita akan jadi juara pada masanya gitu. Jadi memang kalau kita levelnya udah level juara, dimanapun kita bisa jadi juara kalau memang sudah levelnya juara. Yang paling penting memupuk mentalitas kita dulu jadi juara. Jadi jangan pernah takut kalah, itu mental juara yang pertama. Yang kedua, jangan pernah puas. Nah itu. Jadi udah bagus bisa lebih bagus lagi. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting ini, di waktu mepet pun kita masih tetap bisa membuahkan karya yang bagus. Nah itu yang terpenting dari momen kali ini sih. Jadi dalam kurun waktu yang sangat singkat 3 jam malah ada selentingan, nggak mungkin itu gitu. Kita buktiin aja di sini. Apakah itu Baik. tidak mungkin atau sebuah kemungkinan yang bisa terjadi. Dan saya rasa banyak di luar sana yang jago sih sebenarnya. Tapi karena masih malu-malu aja mungkin. Jadi sekaranglah saatnya nih ikut lombanya. Nah, jadi tunjukkan cahayamu. Tunjukkan pesonanya ya Pak ya. Iya, iya, iya. Baik. Ya itu benar yang dikatakan Pak Yoga tadi. Memang mental itu yang diperlukan untuk bukan hanya di kompetisi ini ya, tetapi kompetisi kita tuh ada di luar sana, bukan di sini saja. Di sini tuh hanya Piala Ciki lah. Piala Ciki yang hadiahnya nggak seberapa dibandingkan dengan klien-klien yang nantinya akan kalian dapat. Karena nantinya yang akan kalian dapat adalah publisitas, exposure dari masing-masing peserta. Jadi penonton itu akan lebih dekat kepada peserta. Mereka akan lebih kenal dengan peserta. Seperti Om Wendy itu mungkin kita sudah kenal semua ya. Karya-karyanya bagus semua. Kemudian Om Yoga juga karya-karyanya sudah bagus semua. Apalagi Om Kentas yang untuk saat ini animasi videonya itu benar-benar luar biasa. Tetapi kita tuh belum ada yang mempublish ke publik. Seperti apa sih nanti penonton-penonton awam ini untuk mengenal mereka satu persatu, begitu. Dan juga tadi yang disebut Om juga kenapa sih kita buat 3 jam? Karena di dunia nyata itu teman-teman 3 jam itu sudah kebanyakan. Kadang tuh saya tuh pernah dapat klien jam 4 pagi, jam 6 pagi itu harus selesai. Dan itu benar-benar dari nol ya, bukan dari kita cuma render aja, kita tinggal masuk material, itu benar-benar dari nol. Dan itu memang banyak klien yang seperti itu. Jadi kita tuh pengen nge-push mereka untuk ini loh dunia di luar itu seperti ini. Bukan hanya 3 jam, mungkin agak, kalau untuk render sih kalau Om Yoga sih 1 jam kayaknya sudah oke sih. Ya Om ya. Iya. Karena komputernya Kalau sekarang ini kan kita sudah adanya teknologi yang sangat canggih ya. Jadi ada ray tracing. Jadi seperti D5 juga real time. Kemudian Twin Motion sekarang udah Lumen real time juga. Terus ada Enscape itu real time. Jadi tanpa di render udah udah jadi renderan sebenarnya. Jadi tinggal ulik kamera dengan ulik yang komposisi yang pas saja sudah jadi gitu. Itu Benar. untuk menghasilkan still image. Nah, jadi memang tidak lama seperti dulu. Kalau dulu kan kita taunya mental ray, scanline, kemudian V-ray itu masih 1.5, nunggu 3 jam dulu. Kalau salah ulang dari awal seperti itu. Kalau sekarang sih udah tidak lagi gitu. Jadi lebih kita konsepnya matengin di konsep aja, nanti tinggal dimasukin di Twin Motion misalnya pakai Lumen udah langsung jadi bagus seperti itu.
Baik. Jadi lebih ke konsep sih kalau yang sekarang. Bukan render time lagi yang kita cari. Ya, Seperti apalagi itu. Pak Kentas juga menggunakan Enscape yang kualitasnya bagus sekali untuk Enscape itu. Ya, apalagi dipegang orang yang tepat seperti Pak Kentas ini yang video-videonya menggunakan Enscape, tapi wah keren sekali. Gitu. Saya masih lebih banyak yang lebih bagus dari saya. Jadi menambahkan dari itu tadi, saya pernah punya pengalaman waktu itu masih mahasiswa, jadi didaftarkan pun oleh teman. Tahu-tahu saya harus challenge di AutoCAD, waktu itu adanya baru AutoCAD. Jadi sewaktu di lab komputer, saya nggak nemuin namanya scroll, bingungan. Jadi waktu menggunakan mouse nggak ada scroll, jadi manual. Akhirnya saya back to the basic, saya menggunakan komen karena disitulah saya sudah hafal sekali. Dan di akhir sesi itu saya baru membuat sebuah pintu dengan detailnya beberapa gitu. Bahkan yang lain sudah bangunan itu jadi. Saya sudah pesimis. Dari situ saya berpikir, waduh ini sudah kalah dengan yang lain. Pada tahap penjurian mereka langsung itu karena masih live, jadi komennya bisa di-trace. Saat di-trace itu memberikan impact yang berbeda karena memang dosen panitianya juga yang dosen juga itu memiliki kemampuan yang cukup bagus untuk nge-trace daripada komen-komen kita. Jadi ternyata mereka mencari akurasi sebuah gambar. Jadi karena kita memindahkan dari satu titik ke titik dengan komen, pasti tidak ada melesetnya. Beda lagi dengan itu. Jadi ada keterbatasan yang ada. Jadi waktu finalnya itu saya yang paling hanya jadi pintu sama jendela aja. Yang lain udah jadi rumah. Saya menang. Wow. Menang nomor 3 tapi ya nomor 1-2-nya mungkin mereka lebih banyak kriteria yang lain. Jadi dari satu hal live ini itu ada dinamika bahwasanya yang mereka tekankan itu soal apa sih dari sebuah kompetisi gitu. Jadi harapannya kan memang akurasi di dunia kerja lebih utama ya. Bayangkan kalau kita ada memiliki akurasi yang kurang, bahkan ini bicaranya lebih ke konstruksi ya, bisa lebih membahayakan perencanaan yang ada. Saya rasa demikian pengalaman saya waktu masih dulu berjuang sebagai mahasiswa. Ya mungkin gitu. Baik. Wah, terima kasih nih Pak untuk pengalamannya yang tadi di-share. Dan itu membuktikan ya bahwa keterbatasan yang kita punyai, walaupun nanti Anda sebagai warrior itu pejuang loh. Jadi Anda bisa tuh mengalahkan yang besar-besar. Dan itu nanti Anda langsung berhadapan langsung dengan mereka. Jadi 1 lawan 1. Jadi nanti yang warrior, nanti di episode pertama, itu nanti Anda bisa memilih siapa saja yang ingin Anda lawan. Gitu. Jadi itu nanti 1 lawan 1 dan nanti kita bandingkan tanpa melihat statusnya. Jadi Om Yoga nanti saya berikan 2 gambar, milih yang mana, dan nanti kalau ada juga pasti akan memilih yang warrior juga. Begitu. Jadi segala keterbatasan ini nggak masalah. Bahkan untuk saya sendiri untuk belajar itu awalnya itu pasti komputernya jelek sekali, dan itu render time itu 720 nih. 720 itu satu malam full. Mungkin Om Yoga juga pernah mengalami seperti itu. Iya. Tapi ini menarik nih ya, 1 lawan 1 jadi di random ya. Iya. Random. Iya, sangat menarik sih. Jadi memang kita nggak ngelihat background daripada skill atau popularitas ataupun komputernya seperti apa. Kita memang ngelihat hasil di awal. Ya. Gitu. Dan nanti di episode 2 nanti yang lolos nanti akan milih 3 nama, dan 3 nama itu nanti akan jadi tim leader, dan tim leader itu akan memilih 5 orang yang jadi bagian dari timnya dia. Begitu. Dan nanti itu akan terjadi regenerasi, dan Pak Kenta sendiri nanti akan di juri ketiga, dan tim leader itu nanti
5 tambah 5 nanti 10 orang. 10 orang itu akan membuat sebuah animasi pendek saja dan nanti akan dinilai langsung oleh masternya animasi di Indonesia yaitu Pak Kentas gitu. Nanti ada juga yang juri kedua yaitu Pak Bondan PH. Mungkin Pak Bondan sudah hadir belum ya untuk hari ini? Kayaknya belum hadir. Gitu. Dan untuk rekan-rekan yang belum mengetahui berapa sih hadiah kompetisi yang kita adakan, itu hadiahnya mungkin banyak yang sudah kesebar yaitu 25 juta, tapi sebenarnya itu 26 juta. Jadi hadiah pertama itu, juara pertama itu 15 juta, kemudian juara ketiga itu 7 juta, dan juara kedua itu 7 juta, dan juara ketiganya adalah 4 juta gitu. Dan untuk sponsornya itu yang besar-besar ada Pak Yoga Binhar yang sudah mensponsorkan. Terima kasih sekali Pak Yoga untuk sponsornya. Jadi Pak Yoga itu mensponsorkan untuk pelatihan dan file-file seperti itu senilai 8 juta rupiah. Gitu. Dan untuk sponsor-sponsor lainnya ada Pak Andi Rahman, kemudian dari Golden Adelia Utama, kemudian dari BMI dan lain-lain yang nanti bisa dilihat untuk posternya untuk semua sponsornya. Gitu. Untuk kompetisi berjalan itu mungkin sudah di-spill beberapa kali, jadi nanti kita akan melakukan selama 3 bulan. Yang pertama itu di tanggal 12 dan kita lakukan setiap hari Minggu. Jadi kenapa sih hari Minggu? Karena beberapa dari kita itu masih bekerja di perusahaan dan kadang ada sampai hari Sabtu. Mungkin Pak Kentas juga seperti itu ya, dan Pak Yoga juga. Ya. Hari Minggu lebih tepat ya. Sepannya agak lebih santai lah. Kan biasanya memang hari Minggu untuk keluarga lah kita. Gitu. Kemudian apa sih nanti yang dipertandingkan di sini? Jadi kita kan akan buat per episode. Jadi nanti kita akan buat challenge untuk yang pertama itu eksterior, kemudian boleh disepil gak nih Pak Yoga? Boleh. Nggak apa-apa ya? Untuk yang awal memang iya. Jadi yang untuk yang awal karena memang ini terbilang terbanyak untuk harus dibabatnya eksekusinya. Jadi nanti saya memberikan tema supaya lebih mudah dalam kita eksekusinya. Jadi tidak terlalu lama kita memilihnya. Jadi kalau dia lewat dari tema atau miss di temanya itu gagal di awal gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu eksterior, yaitu sebuah rumah tinggal yang nanti di mana 3D modelnya akan kami bagikan mungkin 1 jam sebelum ya Pak ya? Mungkin 10 menit sebelum Pak. Boleh. Jadi 10 menit dadakan ya? 10 menit. Nah, tadi ada yang tanya juga di chat soal ini. Jadi 10 menit sebelum acara dimulai, kita akan bagikan link drive-nya, silakan di-download dulu. Kemudian boleh. Mereka akan memulai dulu untuk pembuatan, dan nanti di tengah-tengah itu kan ada 3 jam tuh. Jadi nanti kita akan tanya satu persatu, umpamanya FR002 silakan memilih lawanmu siapa gitu. Nanti kita akan tracking di situ. Jadi kita akan 3 jam ngobrol dengan mereka juga. Kalau ada yang bisa nanti juga mereka akan share screen, jadi Pak Yoga bisa melihat tuh mereka pakai software apa, kemudian caranya seperti apa, materialnya seperti apa yang digunakan gitu. Tapi nanti mohon maaf sekali karena ini baru pertama kali dan kita belum tahu juga hasilnya seperti apa. Mungkin pasti akan ada beberapa error di sana sini sistemnya yang belum mumpuni. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin lah untuk pembuatan kompetisi ini berjalan menarik. Kemudian yang penting itu bukan hadiahnya, yang penting bukan menang kalah, tapi yang penting jiwa kita untuk kompetisi, kemudian mencari teman baru, mencari rekan-rekan, itu yang paling diutamakan. Begitu. Terus untuk software yang digunakan itu kami bebaskan untuk peserta. Yang penting tidak AI ya Pak Yoga ya? Iya, jangan pakai AI. Kalau AI sih bukan untuk itu ya. AI itu lebih untuk kita cari temanya seperti itu, garis besarnya. Tapi bukan tujuan akhirnya. Dia bukan rendering.
jatuhnya lebih ke ilustrasi atau referensi aja. Baik, gitu. Jadi untuk AI itu yang kita benar-benar larang itu seperti Promi, kemudian re-render itu kita larang. Tetapi untuk AI yang bukan AI sih, tapi rendering yang cloud itu masih kita bolehkan. Karena keterbatasan waktu mereka mungkin cari yang cepat, karena mereka juga beberapa pasti sudah membayar untuk cloud-nya ini. Ada yang dari Hong Kong seperti Homestyler gitu masih kita perbolehkan. Mungkin Pak Kenta sudah Iya. tahu ya itu Homestyler dan lain-lain. Sedikit aja. Saya nggak banyak belajar AI. Cuman lebih kepada coding mereka kembangkan di apa kayak Stable Diffusion dan sebagainya, hanya belajar itu karena memang dunia AI nantinya berkembang di mana sebenarnya mereka bukan pesaing buat kita, melainkan coding yang dikembangkan dan banyak digunakan oleh yang lain secara free pengembangannya. Sedangkan untuk beberapa perusahaan yang sudah mengakuisisi coding tertentu dari AI, baik itu chat, baik itu video, baik itu imaginary dan sebagainya, itu mereka jual secara komersil ya. Jadi di situ ada beberapa line batasan untuk penggunaan. Jadi saya lebih belajar ke coding mereka yang mereka kembangkan, rata-rata masih bisa kita pelajari lah. Misalkan belajar dengan Google share untuk menjalankan servernya untuk bisa misalkan Stable Diffusion sendiri. Ini memang kalau ke sana kita bicaranya lebih apa ya? Karena ini lebih spesifikasi, jadi memang harus diberikan batasan, tidak menggunakan AI ya, lebih kepada konsep. Makanya kita nanti bisa baca, oh ternyata konsep dari mereka seperti ini. Jadi originalitas itu lebih utama menurut saya. Jadi terbiasa dengan originalitas, itulah sebenarnya yang menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang desainer atau arsitek atau beberapa pihak yang terlibat dalam dunia konstruksi ini sendiri. Baik, tadi juga ada yang tanya-tanya tuh. Tadi juga Pak Kenta sudah bilang untuk originalitas yang kita cari untuk semuanya. Jadi satu persatu nanti kita akan lihat originalitasnya. Kemudian jadi saya mau bilang apa ya? Oh ya, untuk pemilihan lawan. Jadi tadi ada yang tanya juga untuk pemilihan lawan seperti apa. Nah, gitu. seperti apa tuh? Jadi nanti kita akan buat sistem untuk warrior itu, nanti kita akan tanya satu persatu. Jadi umpamanya warrior 004, kamu memilih lawan siapa? Saya mau FR 90 gitu. Jadi kita ketika Zoom meeting nanti kita akan buat namanya itu sesuai dengan FR. Jadi kita nggak kenal siapa backgroundnya. Kita cuma tahu FR 001, 005, nanti silakan dicari sendiri siapa itu. Dan untuk satu persatu itu kalau seorang warrior untuk menantang legend seperti FR 50 gitu, dan itu sudah satu aja. Yang bisa menantang orang ini cuma satu aja, yang ini tok gitu. Jadi kita akan tanya satu persatu untuk warrior. Yang pertama ya, yang pertama memilih ya. Jadi kalau udah kecoret namanya udah. Nggak boleh lagi untuk dipilih gitu. Iya. Dan legend nggak boleh milih lawan ya, siapapun lawannya boleh aja gitu. Libas aja. Gitu. Tapi ya walaupun legend, walaupun elite, komputernya spek dewa pun, jika mereka kurang dalam penggunaan softwarenya, itu juga pasti akan mempengaruhi ya Pak. Kita nggak lihat nanti untuk statusnya setelah itu. Kita akan benar-benar full 2 gambar, silahkan dipilih yang mana yang terbaik menurut juri. Dan keputusan juri tidak bisa diganggu gugat, dan itu sudah final gitu ya Pak.
nggak bisa lewat belakang guys, lewat depan. Bahkan jurinya juga nggak tahu ini punya siapa, ini punya siapa. Iya gitu. iya iya. Jadi nggak dikasih tahu itu namanya siapa, punya siapa. Jadi memang saya berdasarkan yang Pak Ehud sodorkan aja. Jadi saya milih kiri atau kanan gitu. Benar Seperti gitu. itu. Terus tadi juga ada yang tanya, sebentar saya buka Tema, dulu. ada yang tanya tema. Berarti untuk wajib Zoom, ya untuk Zoom mereka semuanya wajib untuk menggunakan itu hari Minggu nanti jam 3 sampai jam 6 sore untuk pembuatannya. Kemudian teknis memilih lawan sudah, apakah setiap tahapan, kalau software bisa terserah pakai apa saja. Untuk software yang berbasis foto seperti Photoshop gitu boleh digunakan asalkan tidak mengubah keseluruhan. Jadi maksimal 20% lah, 20% sampai 30% untuk pengubahannya. Enggak 100% dari Photoshop. Photoshop Iya, itu iya. boleh untuk grading, untuk lighting-nya mungkin kurang terang banget daripada ngerender lagi yang lama. Kita ubah di Photoshop untuk lighting-nya, di saturasinya, di kekuatan dan seperti itu ya. Adjust aja adjust. Adjust sedikit gitu. Kemudian ada yang tanya juga batasan usia. Kita nggak ada batasan usia, silahkan siapa saja boleh ikut. Dan batasan spek itu nggak ada. Jadi mau spek dewa, mau spek biasa, silahkan ikut. Yang penting dan ini catatan paling penting ya bagi rekan-rekan. Semua kerusakan komputer yang ditimbulkan tidak akan kami tanggung. Karena kita pasti pernah kan laptopnya agak error atau nanti ada juga yang sampai kebakar. Mungkin Pak Yoga pernah ada kendala seperti Wah, itu? udah pernah itu. Laptop jebol pernah, VGA jebol pernah itu. Iya, karena kita mungkin cepat-cepat nanti dan Pak Kentas mungkin juga pernah ya untuk laptopnya Iya. sampai jebol. Bicara jebol sih nggak pernah. Jadi kalau pendinginan kita harus dengan peralatan tempur kita. Jadi komputer itu tidak harus dingin, tetapi dia di suhu steady ya. Tapi dia flow. Maksudnya flow ya kalau di berapa ya sekarang dengan menggunakan 85 watt kayak RTX ya. Itu di 85 derajat. Itu dipertahankan aja nggak sampai ke 100. Jadi di flow karena ruangannya juga akan menentukan kalau dalam ruangan kecil. Jadi suhu pendinginan daripada flow-nya lebih penting. Jadi nggak pernah kerja yang sampai seperti itu sih kita karena memang peralatan yang kita beli kan nggak murah. Jadi ya, kalau itu kita udah prepare setidaknya. Terlebih video untuk renderingnya juga lebih ke ini ya. Kerja keras mereka nantinya. Cuman kan bicaranya tidak sedinamika daripada yang gambar. Lebih nanti ya kita akan lebih bicara ke teknis di mana batasan-batasan, terus fleksibilitas di mana peserta tidak merasa karena tidak merasa tersisihkan sebelum melakukannya. Sebelum dinyatakan tersisih ya saya rasa. Jadi hal seperti ini yang nantinya kita penting bahas lebih ke teknis. Setiap akan ada eventnya yang untuk dilaksanakan. Baik ya, tadi juga ada pertanyaan juga untuk resolusinya berapa. Jadi kita tentukan resolusinya itu 1080 kali 1920 Full HD lah ya. Full HD. Untuk resolusinya seperti itu Full HD. Dan untuk pemilihan tim, mungkin banyak yang belum tahu ya untuk pemilihan tim ini, mungkin tidak baca dari atas dan baru masuk ke grup. Jadi untuk pemilihan tim ini peserta disilakan untuk memilih siapa yang akan memimpin tim, itu 3 orang. Nanti akan kami pilih sesuai urutan dari yang paling banyak dipilih peserta dari nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian setelah itu
yang peserta tadi yang banyak itu, dan ini bersepuluh kan sudah berjejer nih. Untuk kami buatkan Excel-nya, dan nanti mereka akan bisa masuk ke Excel itu melalui Google Drive, dan mereka akan memilih tuh, kamu mau masuk ke timnya siapa. Untuk pertama ya, ini teknis benar-benar teknis ya. Jadi mereka akan memilih, kamu mau memilih tim siapa. Seumpamanya saya memilih untuk tim Pak Wadon. Jadi saya memilih di situ, dan nanti Pak Wadon ini kan itu pasti akan banyak tuh di nomor 1. Umpamanya di sini ada Pak Rio gitu. Nomor 1 Pak Rio, itu pemilihannya banyak di situ. Tapi Pak Rio lah yang akan memilih siapa yang akan jadi timnya. Jadi dia cuma bisa punya 4 orang di timnya. Jadi dia memilih dari umpamanya 10 orang yang memilih Pak Rio, dia hanya bisa memilih 4 itu nanti akan jadi timnya Pak Rio. Setelah itu yang tersisih bisa memilih tim lain, leadernya siapa lagi. Umpamanya saya pilih Pak Imam gitu, oke, dia bisa milih ke Pak Imam, dan Pak Imam bisa memilih 4 lagi, dan itu terus bergeser sampai habis. Dan yang terakhir itu sisanya, tim leader yang terakhir itu mempunyai peserta sisanya gitu. Jadi yang tidak terpilih pindah, tidak terpilih pindah gitu. Itu cukup adil ya untuk semuanya. Iya, saya rasa. Yang nggak Jadi kepilih gitu. jangan nangis guys. Pasti dapat tim leader, pasti dapat. Iya, pasti dapat tim leader. Dan belum tentu yang terpilih awal yang jadi pemenangnya juga. Benar. Nggak seperti itu gitu. Jadi sebuah kekompakan itu kan akan mewujudkan lebih hasil yang lebih maksimal. Jadi yang penting kompaknya itu yang dinilai sebenarnya. Membuat ide seperti apa. Jangan kebanyakan ide malah nggak ada yang diwujudkan nanti. Kemudian mungkin Pak Ehud, kita akan ada bedanya ya. Untuk render time image ini kan 3 jam. Kemudian kalau untuk animasi kan tentunya durasinya lebih panjang. Lebih panjang. Karena nanti animasi itu nanti akan 10 orang Pak. Jadi 2 tim itu akan bergabung jadi 1, dan itu 10 orang. Kamu render yang 1 sampai 5 detik deh. Kamu ini gitu. Jadi mereka akan dibagi 10 gitu Pak. Oh, tapi tidak ada penambahan dari misalnya katakan dari 3 jam ke 6 jam gitu atau gimana? Enggak. Boleh nanti kita pikirkan untuk seperti itu. Jika membutuhkan, kita bisa start jam 12 siang, kemudian kita mungkin saya rasa butuh. Rehat dulu dan butuh saya rasa. Karena Karena memang compositing akan nanti. akan di-combine walaupun kita terpaut per klip gitu, nanti kan akan di-combine dan leadernya mungkin yang akan combine gitu. Seperti itu. Karena seperti ini juga kadang masalah teknis juga, kadang mati lampu atau apa gitu, macet, nah itu harus ada yang diulang. Nah, khawatir saya 3 jam belum memungkinkan gitu untuk penggabungan gitu. Itu aja sih. Baik. Jadi kita masih benar-benar mencari format yang tepat ya. Iya. Jadi kita diskusi aja di sini gimana sih untuk kompetisinya berjalan. Dan nanti setelah itu berjalan banyak, umpamanya 2 minggu, 3 minggu, itu kan pesertanya akan berkurang. Dan nantinya itu nanti akan jadi 10 orang finalis, dan itu setiap minggu kita akan eliminasi satu persatu. Dan itu nanti ada tema-tema seperti Skandinav, kemudian Japandi dan lain-lain. Kemudian itu nanti juga akan rendering interior dan juga produk dan seperti itu. Jadi bagi rekan-rekan yang ahli di satu bidang, belum tentu dia akan ahli di bidang lainnya gitu. Jadi kita akan cari yang benar-benar yang terbaik untuk 10 orang ini, dan 3 orang yang terbaik lah. Untuk outputnya berbeda nanti tidak apa, karena tiap aplikasi menghasilkan kuota seperti D5 yang lumayan. Mungkin nanti itu akan dibagi untuk tim leadernya, siapa yang menggarap itunya. Jadi file itu kan bisa di save di tempat yang sama, kemudian settingnya juga sama, jadi kemungkinan besar akan bagus. Dan itu mungkin bisa juga kamu render siang deh, aku render malam gitu juga bisa. Kamu ambil yang shoot besar, nanti saya shoot yang kecil-kecil, detail-detail gitu juga bisa. Gitu ya. Itu lebih ke teknis, dan nanti akan bisa ke compositing di pas di di compositing lah. Bisa di zoom, bisa dikecilkan, karena memang nantinya memerlukan, karena memang
lebih kita melihat ke konsep mereka ya. Jadi diselesaikan lebih ke post pro-nya. Benar. Gitu. benar. Untuk final outputnya yang kita nilai nanti Iya, betul. perkara ini itunya mereka bisa discuss sendiri di forum mereka sendiri di Zoom Iya. atau yang lain. Ya. Dan Nah kami kemudian ini ada yang tanya nih, kalau udah tidak terpilih tapi pengen ngikutin challenge-nya apa masih bisa? bocoran ya. Jadi nanti kalau sudah tidak terpilih, tereliminasi, nanti kami akan ada salah satu episode, kita akan callback siapa saja yang akan tereliminasi, yang sudah tereliminasi, dan kita akan buat challenge satu lagi. Keren ini. Dan Ini itu kayaknya nanti lebih Side ke challenge. akademi jadinya. Iya. Iya. Itu nanti Karena memang namanya dari callback. situ kan ya. Dari 100 hari itu ya, challenge 100 hari itu. Satu hari. Inspirasinya. Namanya 100 fisik. Jadi 100 fisik Iya, itu iya, memang orang-orang Netflix Korea. ya, Netflix. Ya, orang-orang Korea yang badannya besar-besar gitu. Mereka satu persatu dihajar satu sama lain, yang kecil banget badannya bisa melawan yang paling besar dan belum tentu kalah juga. Dan yang tim-tim besar itu yang pemilihan pertama di tim nomor 2 atau nomor 1 yang dipilih pertama malah kalah sama yang tim paling rendah, paling kecil gitu. Jadi ya, dan itu ada yang sudah tereliminasi dan mereka di callback juga untuk jadi satu tim baru gitu teman-teman. Dan kami pengennya jadi tim-tim ini yang sudah ketemu di sini, kami berharap untuk bisa diteruskan di dunia nyata. Jadi kalau ada project, mereka bisa kerjakan bareng-bareng, dan mereka akan buat grup-grup sendiri, grup WhatsApp, grup apapun lah yang akan membuat mereka tidak hanya di kompetisi ini, tetapi nanti semoga bisa di luar juga gitu. Kemudian bagaimana, apakah ada pelatihan dalam kompetisi ini? Jadi pelatihan yang akan dilakukan itu bukan dari panitia atau bukan dari juri, tetapi dari tim leadernya. Tapi kemungkinan nanti di tengah kompetisi nanti mungkin Pak Yoga atau Pak Kentas bisa meng-share ilmu-ilmunya dari D5, atau mungkin sebelum kompetisi Pak Kentas bisa kami buatkan untuk acara gimana sih cara merender yang baik untuk video gitu, bisa. Jadi nanti kita belajar juga dari Pak Kentas gitu. Ya, kita berikan tutorialnya. Mm-mm. Sedikitnya Iya. tip tricks ya, lebih ke Tips dan trik ya. visualisasi daripada rendering video untuk di post pro dan sebagainya. Nanti lebih, karena memang post pro sendiri jika jarang yang menggunakan software post pro, itu akan sedikit susah. Dia hanya menyambung, memberikan musik dan sebagainya. Jadi untuk efek-efek yang lain dia sudah nggak kenal. Padahal di dunia persaingan tentu ada efek wow yang akan ditimbulkan, itu yang akan sedikit mungkin nanti lebih kita coba untuk di teknis, lebih berikan arahan ya, lebih ke arahan bagaimana mereka berperan dalam setiap sesi dari sesi setiap minggunya. Baik. Dan kita memilih memang juri-juri yang tidak di satu kota, itu ada tujuannya. Jadi nanti kita akan berkunjung ke masing-masing daerah. Jadi challenge pertama kita akan berkunjung ke Lampung dengan kearifan lokalnya. Itu bocoran untuk kompetisi untuk filenya. Nanti di hari keberapa nanti kita akan ke Kalimantan untuk ke Pak Kentas. Jadi kearifan Banyak lokal surprise-nya lah ini. gitu. Iya. Kita nungguin ini aja, oleh-olehnya aja ya Pak dari Semarang. Baik. Gitu, dan itu per kota itu ada juri-jurinya sendiri. Jadi kita akan berkunjung kemana gitu. Ya. Jadi nanti merata, mungkin nanti mungkin di 3 jam itu kan kita seperti podcast, kita akan tanya-tanya nih untuk Lampung itu seperti apa sih Pak gitu.
Jadi kita benar-benar kunjung ke Lampung. Nanti kita buatkan untuk wisata-wisata yang ada di Lampung atau apa. Jadi kita lebih kenal nih Lampung seperti apa dari Pak Yoga Binhar. Sebentar. Bisa? Baik. Untuk ini ada yang banyak juga untuk jadi sponsor. Jadi yang sudah kami buatkan yaitu emblem, itu kan ada sponsor-sponsor yang terlihat. Kemudian kalau Anda ingin jadi sponsor dan logo Anda tampil di semua acara, kemudian nanti kita akan diskusi selama 3 jam, dan 3 jam nanti kami juga akan memberikan video-video tentang sponsor, kemudian pembahasan ini sponsornya asal dari mana, kemudian nanti pokoknya intinya kita akan mengiklankan sponsor-sponsor selama 3 jam itu. Selain kita melihat dari juri-juri, jadi bagi Anda yang pengen jadi sponsor untuk acara ini, kami masih membuka kesempatan dan kami buka kesempatan seluas-luasnya gitu. Jadi bagi Anda yang pengen lebih terkenal, lebih dapat exposure dari acara ini, bisa menghubungi saya secara pribadi di WhatsApp atau melalui Facebook saya. Dan target peserta untuk sekarang kami batasi untuk 200 gimana Pak Yoga? 200 sudah cukup melelahkan sih. Banyak Perlu itu. minum extra jus kayaknya. Sebenarnya sih di 150 saja sih sudah cukup sebenarnya. Tinggal cara pangkasnya aja nanti. Ya. Iya, nanti kalau memang dimaksimalin 200 ya nggak apa-apa, tapi udah maksimal banget sebenarnya itu 200. Baik. Jadi kita tuh pengen buka seluas-luasnya untuk mereka. Yuk gabung yuk komunitas yuk. Kemudian kita pengen lihat sih intinya di depan itu kenapa dipangkas banyak sekali, karena kita pengen lihat yang terbaik itu yang 10 ini yang nanti kita akan benar-benar jadi finalis. Gitu. Kalau 200 Pak Kentas gimana? Itu banyak sekali itu Mas, 200. Ya. Kalau 200 kan untuk di awal Pak. Di awal. Kalau Pak Kentas sudah kebagian mungkin 50 nanti dari 200 jadi 100 kan? 100 dipotong lagi Cuma jadi lebih, 50. Sudah ada leader-leadernya lagi kan, lebih efisien untuk bicaranya lebih ke situ. Cuman di awal itu yang Om Yoga ini yang agak berat sekali kan. Iya. Tapi membutuhkan beberapa waktu. Apa ya namanya? Lebih mereka challenge-nya memang tertantang di bidangnya aja, tapi tidak merasa dikecilkan di mentalnya aja. Menurut saya yang lebih baik seperti itu nanti. Lebih ke teknis lah. Dan ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum bisa sharing yang sudah masuk ke WhatsApp saya. Itu udah saya berikan solusi-solusi untuk bicara lebih ke visinya ya. Jika mohon maaf kita under record yang Pak Tani dan sebagainya ada seperti itu, nanti ada compositing di mana yang penting berjalannya lebih baik ya, karena masing-masing punya spesifikasi yang punya hak yang sama. Setidaknya kita bicara hanya rendering aja ya kan, rendering dari hasil yang ada, tapi nggak bicara ke arah sana. Saran kita lebih ke ya, karena nantinya akan lebih advantage, makanya untuk dikenal luas tentunya harus mengupgrade daripada senjata-senjata mereka. Itu salah satu ada pertanyaan yang lebih mengarah ke situ. Tapi masih ini sampai dengan saat ini saya buka juga untuk pertanyaan-pertanyaan mereka yang agak menyangkut hal-hal yang agak sedikit sensitif ya. Silakan aja, nggak apa-apa, nanti kita diskusikan lah kembali lah. Kita coba untuk berikan jawaban yang terbaik. Ya. Baik, wah terima kasih sekali Pak Kentas, membantu kami sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan Pak Yoga juga karena saya agak ribet juga di kerjaan, kemudian di lainnya Pak Yoga kadang juga memberikan jawaban-jawaban. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua dewan juri yang terlibat gitu. Kemudian untuk ini nih yang pengen saya diskusikan dengan Pak Kentas, Pak Yoga dan teman-teman lainnya. Untuk yang tidak hadir
di acara mingguan, kemudian atau ada permasalahan teknis seperti mati lampu, mati internet, ya. itu seperti apa? Solusi terbaiknya? Kalau memang kita sistem eliminasi ya itu udah jelas sebenarnya ya. Tidak beruntung sebenarnya. Jadi memang faktor juara itu bukan berdasarkan dia jago aja, tapi faktor keberuntungan juga sih. Seperti itu. Jadi Baik. kalau kita mengandaikan misalnya dia jago, tapi pas mati lampu, maaf nih, kemarin mati lampu, saya lanjut hariin ya, dibolehin. Pasti yang banyak protes itu, Balik. wah itu udah jago, bukannya mati, malah dikasih izin hidup lagi gitu. Nah itu seperti itu. Jadi memang kriteria kita memang mencari ya juara itu memang seadil-adilnya. Dalam artian memang keadaan teknis seperti itu ya bisa jadi salah satu eliminasi alam seperti itu. Ya. Bahwa alam tidak mendukung dia jadi juara. Meskipun dia udah komputernya 200 juta nih gitu. Mati lampu di rumah dia doang yang mati lampu gitu. Ya berarti memang nggak ada jalannya jadi juara. Seperti itu. Gitu ya. Pak Kentas gimana? Ada tanggapan lain? Ya, setidaknya dari pandangan Om Yoga, jadi kita tetap sama. Jadi kesempatan untuk keberuntungan juga jadi faktor utama untuk bisa lolos ke berikutnya. Karena untuk bisa mengcover apa yang seperti itu, jadi lebih bicara ke teknis ya, karena memiliki hak yang sama, terus istilahnya kalau seperti itu kan yang banyak protes yang jadi tidak menimbulkan hal yang baru untuk dicermati begitu, masalah baru maksud saya. Jadi lebih ada pembatasan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak termaktub jelas, tapi setidaknya itu jadi sebuah kode bahwasanya ada peraturan seperti itu. Jadi tidak terlalu yang bagaimana lah mereka menyikapinya. Jadi saya setuju seperti itu. Jadi memang seleksi alam ya, seleksi alam. Mudah-mudahan semua di daerahnya terdukung dengan distrik yang cukup bagus ya, untuk power plant-nya juga bagus daerahnya, karena memang ada daerah tertentu seperti Kalimantan yang menggunakan PLN yang sumber dayanya dari diesel ya, itu terbatas sekali. Jadi terkadang untuk switching mereka ada putus, kalau putus masih kita mending ya, daerah-daerah yang terisolasi tidak PLN-nya tidak mampu untuk memberikan layanan. Itu juga sebuah indikator bahwasanya mereka harus berusaha lebih baik lah. Setidaknya dengan melihat ini, siapa tahu pemerintah daerahnya lebih memperbaiki sistem yang ada kan, seperti itu. Jadi kita lebih memberikan semangat aja ya. Ya, seleksi alam. Seleksi alam, karena balik lagi seperti visi misi kita itu tujuannya kan untuk membentuk karakter, satu mental nggak takut kalah. Yang kedua, ini relate dengan kehidupan nyata, bahwa terkadang kalau kita nggak ada UPS itu bisa kejadian. Jadi kita udah ngerender, udah beres, pas mau ngupload, klien udah ditunggu nih di meja rapat, mati gara-gara nggak ada UPS. Itu kejadian, bisa kejadian. Nah makanya bisa jadi ini seleksi alamnya seperti itu. Ya. Persiapan juga penting. Ya kalau memang persiapan mau jadi juara ya siapin UPS dari sekarang. Masa ibaratnya 200 juta kebeli, yang 8 juta nggak kebeli kan gitu. 1000 watt ya. Iya, 1000 watt. Ya, wah keren. Sanggup 4 jam. Iya. Kadang kan matinya cuma 5 detik, tapi kan udah mati. Nah itu jadi kendala ya. Iya. Belum kadung belum kadung di save, mati, ngulang dari awal. Ngulang dari awal ya. Saya tuh malah takutnya komputer saya yang mati, servernya. Beli UPS.
Saya ada Pak. Nggak apa-apa. Kemarin tuh rusak. Ini bicaranya kan lebih apa? Kalau peserta bilang kami dapat seleksi alam, kalian juga harus dapat seleksi alam. Tapi setidaknya akan memperbaiki sebuah sistem yang akan berjalan tentu dari waktu ke waktu akan diperbaiki sih. Karena memang nggak semuanya nggak instan timbulnya dari sebuah masalah. Karena kita nggak bisa kendalikan seluruhnya ya. Terlebih sumber daya listrik ini yang paling utama. Karena saya dulu pernah berpikir begini, saya punya usaha yang mengandalkan BUMN. Suatu ketika saya bankrupt, habis sama sekali, saya berpikir, iya kenapa saya serahkan perjalanan saya pada beberapa BUMN yang ada untuk produk mereka, setidaknya saya nggak mandiri. Itu sebuah apa ya, visi yang akan merubah bagaimana saya ke depan. Jadi saya tidak lagi menggunakan untuk usaha, tidak lagi menggunakan yang resource yang tidak bisa kita andalkan. Biar aja mengalir, kita perbaiki, selama masih bisa diperbaiki, kita untuk berusaha lebih baik. Dan kita akan menghilangkan yang namanya ketakutan demi ketakutan dari peserta ini. Jadi lebih mereka ada yang ikut challenge ya, yang mau ikut Zoom meeting kita ya, ada yang berdebar-debar katanya. Oh iya. Ya, jadi ini memberikan impact yang seperti itu. Memang prestisnya ada, setidaknya karena kita nggak pernah berkomunikasi lebih intensif ya, makanya di event seperti ini nanti akan kita bangun lebih baik komunikasinya, setidaknya saling berkolaborasi. Misalkan kita sudah masuk sesi live dan chatting, sesi live dan nantinya seperti apa sharing screen, setting lah dan lebih inilah lebih baik di akhirnya. Hanya untuk teknis aja itu, jadi biarkan mengalir aja, sama kita memiliki kesempatan yang sama, penyelenggara pun bisa mendapatkan hal yang tidak diinginkan juga. Baik. Wow, saya banyak terinspirasi sekali dengan Pak Kentas dan Pak Yoga ini. Jadi ya benar yang diucapkan Pak Kentas dan Pak Yoga tadi, memang kompetisi ini hadiah itu nggak terlalu masalah lah. Jadi pemenang itu tidak terlalu masalah. Yang penting adalah kompetisinya, yang penting adalah persahabatan yang terjalin. Siapa tahu bahkan saya sendiri untuk sekarang yang benar-benar di luar sekali dari jangkauan saya, dari Pak Yoga, Pak Kentas itu dulunya itu benar-benar nggak kenal sama sekali Pak Kentas dan Pak Yoga ini. Tetapi dengan adanya acara seperti ini, saya jadi tahu tuh ada Pak Yoga yang baik hati sekali untuk semuanya yang dilakukan, dan Pak Kentas yang sangat ahli sekali tetapi bermurah hati dapat mengikuti acara seperti ini gitu. Jadi teman-teman saya tuh sampai WhatsAppan sama Pak Andi Rahman itu sampai getar tangannya karena saking senengnya, dan kemarin saking excitednya untuk ketemu langsung dengan Pak Andi Rahman dan berbicara langsung dengan podcast itu sampai tidak bisa tidur juga karena saking excitednya. Nanti teman-teman juga akan merasakan itu. Teman-teman akan ketemu langsung dengan Pak Yoga, dengan Pak Kentas, walaupun melalui Zoom ya, tetapi itu benar-benar ada orangnya dan itu benar-benar di situ gitu. Jadi bisa berkomunikasi langsung pun itu akan menjadi, dan itu akan jadi mentor juga bagi rekan-rekan sekalian. Jadi nanti ada Om Rio, Om yang legend-legend lah, kita juga sudah tahu, Om Wendy dan lain-lain. Kemudian untuk acara ini apakah dapat sertifikat? Ya, semuanya akan dapat sertifikat, walaupun tereliminasi pertama akan dapat sertifikat dari Project Nusantara, dan itu bentuknya e-sertifikat, nanti bisa dicetak sendiri dan bisa dipajang. Kemudian yang tereliminasi nanti kami akan berikan eliminasi juga untuk sertifikat eliminasi, dan itu bentuknya A3, nanti bisa dibingkai sendiri dan dipajang di rumah juga bisa, bahwa sudah pernah mengikuti seperti ini. Ini benar-benar sebuah ajang resmi gitu. Ya. Dan yang tadi yang banyak yang kendala teknis, mati lampu dan lain-lain, yang besar-besar juga bisa mengalami.
Itu mungkin solusi yang kami bisa sampaikan adalah kami nanti akan ada black team. Jadi black team akan masuk lagi di pertengahan acara. Jadi itu bagi rekan-rekan yang tidak bisa mengikuti acara mingguan ataupun ada kendala teknis bisa masuk ke jalur itu, gitu ya. Ya. Kemudian apakah event ini akan ada tahunan? Benar, ini masih season pertama, jadi kita lihat dulu untuk hasilnya seperti apa. Karena kita pun belum tahu, jujur saja, dan sistemnya itu juga ini masih trial and error. Di episode pertama itu pasti ada trial and error di mana-mana. Dan kami mohon maaf sekali jika nanti ada kesalahan teknis ataupun kesalahan-kesalahan yang kami tidak sengaja. Kemudian untuk peserta-peserta yang kita sebut saja peserta agak curang seperti itu, kami mohon maaf sekali, mungkin itu ada yang lolos. Jadi ya ini memang masih pertama dan kami juga masih belajar. Kita belajar bersama-sama untuk buat sebuah acara yang menarik, yang fun, yang fair untuk semuanya, tidak menggunakan cara-cara yang seperti itu. Jadi kami mohon untuk semua peserta yang benar yang dikatakan oleh Pak Kentas, bahwa originalitas itu penting. Walaupun Anda sekuat apapun, sehebat apapun, kalau itu bukan karya Anda sendiri, Anda asal comot dan Anda posting ke sosial media, itu sangat berbahaya dan itu bisa dituntut di pengadilan. Ya. Begitu ya Pak Kentas dan Pak Yoga. Iya, betul. Silakan ada yang bertanya, silakan open video dan mic jika ada yang mau bertanya langsung. Ini mungkin tempat yang lain listriknya hidup. Ketentuan seleksi akalan misalnya akan masih ada, bisa dilanjut karena ya selama beliau bisa mengirimkan file di akhir acara itu masih kami akan lanjutkan gitu. Jadi walaupun mati lampu sekarang nanti bisa dilanjutkan, dan nanti benar-benar mati lampu total nggak bisa mengirimkan file, bisa masuk ke jalur black team gitu teman-teman. Ya. Ada tambahan lagi dari Pak Yoga atau Pak Kenta, silakan. Sedikit ada tambahan ini mengenai software ya. Jadi terkait untuk yang animasi dengan durasinya yang bisa singkat, itu yang pertama kita menujunya ke yang pertama Enscape, yang kedua Twinmotion memakai Lumen, yang ketiga itu D5 render. Ya. Itu dari saya pribadi ya, yang saya sepengalaman saya itu yang bisa 1 jam pun bisa ngerender secara tuntas memakai itu ya. Dengan catatan menggunakan RTX. Kalau dengan Lumion itu belum bisa, meskipun Lumion yang terbaru sekarang itu justru nambah lambat memakai RTX. Karena dia memang belum terlalu support ray tracing-nya, jadi masih percobaan loh, masih uji coba. Apalagi mau coba-coba pakai Corona, nggak usah aja. Daripada jadi bully-bulian, mending nggak usah ikut. Iya. Iya. Fun fact-nya teman-teman, ketika saya podcast atau sedang melakukan Zoom seperti ini, saya itu masih ngerender loh. Jadi saya pakai Lumion seperti benar kata Pak Yoga. 1 menit itu memang 5 jam. Pak Kentas mungkin juga mengalami seperti itu. Jadi kalau bisa memakai software-software yang enteng saja, ada Fluid Ray, ada Enscape, ada yang lainnya gitu. Iya. Kalau saya lebih ke dulu memang ya, karena keterbatasan. Kalau sekarang setidaknya kita ada pilihan-pilihan yang sesuai dengan senjata kita ya. Karena terkadang bukan hanya bicara lebih ke itu, lebih konsepnya saat dihadirkan lebih memberikan nilai wow yang lebih besar. Jadi untuk meyakinkan orang lain, itu juga salah satunya yang menjadi penilaian di render kontes ini. Jadi setidaknya di dunia nyata ada aksi bahwasanya kita meyakinkan klien. Ya, klien banyak, mulai dari statistik berbicara dan presentasi dari image ataupun
ya, video ya, lebih ke video. Kalau udah video mereka udah kayaknya menikmati sendiri cerita begitu. Kita nggak boleh cerita lagi dengan gaya bahasa kita. Lebih ke teknis mungkin lebih ya. Jadi dia harus memandang titik tertentu. Oh ya, ini moodnya nggak sesuai ya, baru diubah. Jadi kembali lagi ke situ tadi. Jadi salah satu kriteria untuk penilaian juga nantinya. Jadi seperti itulah. Baik. Tadi juga ada yang tanya nih, untuk software yang kalau berbeda pasti hasilnya berbeda satu video dengan video lainnya. Itu nanti mungkin bisa langsung tanya apa ke Pak Kentas yang sudah ahli sekali di compositing, bisa menggunakan After Effects, bisa menggunakan Premiere gitu untuk penyatuan warna itu. Ya. Langsung ke ahlinya saja. Sebenarnya kalau kualitas bisa distandarisasi nantinya teknik compositing ya. Bahwasanya mau dicepatkan, dilambatkan, terus ada flicker misalkan, ada beberapa batasan bahwasanya kita punya GPU yang terbatas, tapi setidaknya kalau dari post pro bisa diperbaiki dengan baik. Dan jadi kembali lagi ke konsep awal itu yang lebih penting. Jadi saat di compositing nanti bisa diperbaiki. Saya rasa ada kekurangan yang ada. Jadi ini akan sedikit menambah percaya diri kita, bahwasanya nggak selalu yang output renderingnya langsung jadi itu final gitu. Bisa jadi kita masih berikan modding tergantung situasi yang akan diberikan. Jadi setidaknya konsep awal dengan tujuan akhirnya akan lebih match ya. Saya rasa itu aja sih. Sedikit masukan lagi mengenai tadi ya, untuk software tadi memang sebisa mungkin kita satu software ya. Kalau memang dalam artian setiap software itu ada beda tentang aset library. Misalnya ini pohon ketapang di sini belum tentu ada di sana gitu. Jadi nanti akan beda nih. Shoot dari kiri rumahnya ini seperti ini, shoot dari kanannya kok jadi beda gitu. Itu jadi satu satu nilai juga ya yang kurang gitu. Oh iya, jadi dalam satu tim ya. Iya, yang dalam satu tim ya. Kita bicara satu tim. Ya, jadi mereka diskusi aja kalau yang satu tim diskusi misalnya dari 10 orang misalnya, udah 10 orang kalian kumpul gitu. Ternyata ditemukan dua komputer nih yang bisa diajak kencang nih gitu. Nah, didiskusikan saja mau menggunakan apa. Kalau bocoran dari saya, mendingan pakai Lumen yang Twinmotion edukasi itu free juga 100%. Kemudian atau D5 render itu juga bisa free juga. Jadi tanpa watermark. Tapi kalau memakai yang lain pasti ada watermark untuk di 1080p. Seperti itu. Baik. Jadi dengan adanya software yang sama itu nanti selaras hasilnya antara depan belakang, samping kiri kanan itu matching semua. Itu sangat penting di penilaian. Jangan sampai shootnya, dari sini malam, tahu-tahu pagi nih, nggak match, atau pohonnya jadi berubah semua. Tadinya pohon rindang di belakang, begitu shoot yang satunya kok ini jadi beda, kayak beda rumah gitu. Nah, Iya, memberikan mood yang berbeda bisa jadi karena berbedanya aset ya. Betul. Jadi memang adanya komunikasi antar tim ini sangat penting ya di situ ya. Tapi kalau memang komputernya mumpuni, pasti ya minimal D5 render bisa lah diajar gitu. Itu. Baik. Yang menarik lagi nih Pak, kalau seumpamanya ada watermark gimana? Kalau Enscape sih bebas ya. Bebas. Ya ibaratnya dalam artian ada watermark juga nggak kita hitung itu ada watermark sih, nggak ada penilaian yang dikurangin sih walaupun ada watermark. Cuman untuk ngelihatnya lebih clean aja, seperti itu aja sih. Baik. Mungkin ya nilainya dikurangin dikit aja mungkin ya kalau ada watermark. Nggak terlalu masalah. Nggak terlalu masuk. Nggak asal di ada watermark didiskualifikasi gitu, nggak juga. Nggak juga. Masih open. Iya, karena ini kan basicnya kan yang ikut juga banyak yang mungkin ada yang pelajar gitu. Mungkin bagi mereka belum bisa ada dana untuk membeli suatu lisensi software gitu. Baik. Jadi mungkin masih memakai yang itu tadi solusinya saya kasih, kalau di
Twinmotion sekarang ada yang Lumen dan dia edukasi. Jadi dia bisa sampai 8K animasinya itu tanpa watermark. Kalau di D5 sampai 4K. Iya. Baik. Wah, keren-keren. Itu informasi yang trik dan triks itu yang kita butuhkan semua ya teman-teman. Iya. Kemudian untuk tadi yang ditanyakan, kalau sudah tereliminasi apakah bisa menonton lagi? Ya, nanti memang peserta itu yang kita undang ke Zoom, itu nanti kita akan buatkan satu grup WhatsApp yang tereliminasi langsung kita kick, dan link Zoom itu memang hanya ada di grup peserta. Kemudian tetapi yang mungkin kita itu perlu diskusi juga dengan Pak Kentas dan Pak Yoga, apakah mereka akan bisa masuk ke Zoom juga tetapi tidak menggunakan nama semuanya FR1, FR lainnya, atau nanti ini kan juga saya coba untuk live kan di YouTube, jadi nanti bisa nonton di YouTube juga, menonton di YouTube ataupun nanti saya akan live kan di Facebook Nusantara atau di Facebook Ehu Santoso. Dan di Ehu Santoso di YouTube itu juga sekarang lagi live, silahkan dicoba untuk melihat apakah bisa atau tidak. Karena kita masih benar-benar mencoba ini untuk yang, karena kita nanti di hari Minggu atau Sabtu depan kita akan menggunakan technical meeting. Jadi kita akan coba semua sistem yang ada, apakah semuanya berjalan lancar atau tidak. Kalaupun ada yang sistem yang kurang atau belum berjalan lancar, kita akan cari solusi bareng-bareng. Yang penting kita akan fun aja. Yuk fun aja, nggak usah mikirin juara, nggak usah mikirin apa. Iya. Yang penting kita fun aja, gitu. Lebih ke melatih mental sih. Kalau langsung pengen jadi juara, ketinggian kayaknya. Ketinggian. Tapi itu bisa jadi mungkin kalau memang mental juara benar, memang bisa jadi juara. Yang penting ikutin aja, asik aja gitu. Jangan terbebani lah. Baik. Oke. Ataukah dari awal 3 jam itu apakah diperlukan memakai settingan? Kalau menggunakan settingan yang sudah ada, mungkin itu pasti akan colong-colongan peserta. Nggak mungkin peserta akan langsung kita suggest mereka untuk buat dari awal karena waktunya itu cukup banyak. Untuk still image itu 3 jam. Yuk dicoba untuk ngelatih yuk untuk buat dari awal gitu. Tetapi itu pasti peserta akan ada colong-colongan dan kita tidak bisa mengawasi benar-benar satu persatu gitu karena keterbatasan orang yang mengawasi. Tetapi kalaupun ada, bagaimana Pak Yoga? Ya itu nggak bisa kita hindari ya, dalam artian memang misal oh ini mati lampu nih sebentar, sabotase bikin bla 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 bla, jadi terus hidup lagi lampunya, ya bisa-bisa aja sih, bisa-bisa aja kejadian. Tapi sih itu yang nggak kita harapkan gitu, tapi memang bisa kejadian seperti itu. Dan itu saya rasa memang ada lumrahnya karena di press 3 jam ya, waktu yang sangat singkat. Mungkin ada penggunaan template yang mereka sudah rubah sedemikian rupa juga. Gitu. Tidak 100% template lah. Ya. Iya. Itu Pak Kentas? Iya, tentu itu gunanya banyak, bisa di setting, bisa disimpan ya. Bisa mereka gunakan secara cepat dan instan. Tapi harapan kita kan dia dari nol. Saya rasa tahapan dia event atau tidak, dia sendiri yang akan merasakan. Jadi lebih ke lumrah, nanti setidaknya ada batasan, tetapi tidak termaktub misalkan hanya itu aja. Setidaknya fair dengan diri itu lebih apa ya? Nyaman. Lebih nyaman. Jadi kalau kita jujur dengan diri kita, jadi kita yakin untuk bekerja secara teamwork, bahkan seperti apa tidak di dunia nyata ini, dia akan lebih hebat daripada yang menggunakan seperti itu. Jadi langkah-langkah yang ada setidaknya digunakan seperti ini ya. Tata tertib aturannya ya, lebih ke situ.
berikan ya pokoknya kembali ke dirinya masing-masing, tapi kita berikan sebuah arahan bahasanya tidak menggunakan template atau Ya. settingan yang sudah tersimpan ya setidaknya. Baik. Salah satu cara mengatasinya adalah tema. Temanya nggak kita buka di jauh hari, tapi di hari itu juga. Ya betul. Jadi settingan betul. yang mereka buat itu nggak berguna kalau temanya mereka nggak masuk. Nah bisa jadi seperti itu. Makanya jadi ada temanya masih saya simpen. Iya. Karena kalau dibuka Gitu. sekarang temanya misalnya seperti summer atau apa, itu udah mereka bisa ambil template-nya dari sekarang. Ya. Download bahkan download Ya. bukan settingan sendiri. Bukan settingan mereka gitu, beli gitu kan. Ya. Kita Ya menghindari itu soal itu. kejujuran sih teman-teman. Kita kompetisinya bukan hanya di sini saja, tetapi nanti kita akan ke klien juga. Jadi kejujuran itu yang paling diutamakan gitu. Tetapi ya pasti akan ada 1-2 yang curi-curi. Dan kalau ada yang tanya juga, di Lumion itu kan sudah ada overcast, sudah ada setting interior dan lain-lain. Itu bisa Boleh digunakan, kalau itu. tetapi itu kan pasti akan nge-adjust juga, nggak mungkin 100% oke Iya. interior pasti Boleh. hasilnya jelek gitu. Tanda kutip yang nggak boleh itu bukan settingan seperti itunya ya, template-nya dalam artian secara keseluruhan scene orang dipakai gitu, maksudnya itu. Tapi kalau hanya pencahayaan misalnya pilih daylight atau pilih overcast itu nggak masalah. Iya. Itu nggak masalah. Kalau oke itu sudah dijawab. Untuk animasi apakah bergerak atau hanya video animasi saja? Itu mungkin akan jadi kriteria penilaian ya. Jika ada animasinya di dalam videonya, itu akan pasti akan meningkatkan Eksterior interior. juga. Terus ada mempresentasi originalitas presentasi ya, jadi ya, nanti menjadi nilai plus apa tidaknya di situ. Itu sebagai kriteria juga. Betul. Baik. Ada pertanyaan lagi? Saya tunggu mungkin 2-3 pertanyaan lagi atau dari Om Yoga. Kalau dari saya sih pertanyaan saya sudah cukup untuk sekarang. Dari Om Yoga ada tambahan lagi mungkin atau Pak Kentas? Ini tadi ada pertanyaan untuk animasi harus 720 atau 1080 itu mungkin kita samaratakan aja ya, 1080 aja ya. 1080 ada. Iya, untuk standarisasinya. Iya. Tapi itu bisa juga diedit-edit di Premiere 720. Iya bisa. Memang bisa di upscale memang. Kalau memang keterbatasan memang hardware-nya nggak kuat di 1080 ya. Bisa upscale bisa. Boleh lah, boleh. Gitu. Tapi nggak perlu juga yang komputer spek tinggi ke 4K, nggak perlu juga. Jangan. Nggak perlu gitu. Kita nggak nilai di situnya. Iya. Yang dinilai bukan besar-besaran tetapi kualitas, bukan kuantitasnya. Atau 4K janganlah, kasihan. Iya. Kecuali yang kemudian, mereka yang kalau still image itu kenapa kita buat animasi itu di awal bukan di akhir? Karena dengan tim ini 10 orang itu akan buat animasi bersama-sama bareng-bareng. Nanti yang di akhir-akhir itu akan still image semuanya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Untuk animasi hanya sekali saja. Gitu. Om Yoga maaf saya tadi terpotong. Jadi gitu. Om Yoga ada yang mau disampaikan lagi? Oh iya, untuk kriterianya sendiri yang untuk di tahap 1 dari saya yaitu yang pertama komposisi ya, menyangkut golden ratio, background, foreground, color, lighting. Kemudian di kreativitas, baru yang terakhir di realistik. Dan kemudian di original. Lalu formatnya landscape. Itu aja sih tambahannya. Itu kriteria dari Om Yoga ya. Nanti jika agak tadi nggak terlalu mendengarkan, nanti bisa lihat rekornya untuk besok.
gitu. Iya, Dan iya. kami masih menunggu untuk video perkenalan dari masing-masing. Itu akan jadi perkenalan yang benar-benar bagus loh, karena kami akan tampilkan video perkenalan itu dan itu menjadi publisitas bagi Anda juga. Jadi dan juri-juri kami undang untuk perkenalan juga untuk ya. Jadi itu bisa jadi publisitas juga. Gitu. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita cukupkan sekian ya untuk pertemuan kali ini karena ini sudah hampir 2 jam kita berbicara. Nah, mungkin kita akan bahas lebih lanjut untuk segala macam teknisnya di hari Minggu besok atau di Sabtu depan di tanggal 11. Itu teman-teman. Ya. Untuk video teknisnya juga nanti akan kami upload di YouTube dan nanti bisa dilihat juga. Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu atau nanti berkesempatan untuk datang di acara ini, nanti bisa lihat di YouTube juga. offline. Iya. Oh, ada masukan sedikit. Silahkan. Ini Pak Ehud. Untuk memeriahkan acara, mungkin kalau nanti sponsornya bertambah, ditambahin aja nanti untuk juaranya ada juara harapan 1, 2, 3 seperti Lumin Challenge seperti itu. Memang mereka nggak nyari hadiahnya yang kuahnya itu, tapi predikat juaranya itu yang dicari gitu. Jadi baik. senang lahir batinnya mereka yang dicari. Baik. Iya, bagus. Jadi kami mengundang ya sponsor-sponsor, ayo ikut sih untuk memeriahkan acara dan itu jadi publisitas juga dari jenengan semuanya. Untuk saat ini memang hadiahnya sudah terkumpul untuk 25 juta, tetapi benar kata Pak Yoga tadi, kalau ada juara harapan 1, 2, 3 itu bisa jadi penambah hype-nya lagi. gitu. Mungkin 10 besar nanti kita akan berikan cedera mata juga ya dari 10 besar. Begitu rekan-rekan. Baik, untuk saat ini begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucap syukur sekali kepada Pak Yoga dan Pak Kentas atas waktunya dan penjelasannya. Terima kasih banyak untuk Pak Yoga dan Pak Kentas, dan kepada rekan-rekan yang sudah hadir yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kami tidak pikirkan, tetapi itu juga menjadi jawaban kami untuk kompetisi ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Dan untuk malam ini kita cukupkan sekian dan stay tune on our channel. See you and bye bye. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.